Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah yang diakronis adalah sejarah yang ditulis sebenarnya sangat sederhana. Artinya, penyajiannya adalah merupakan sejarah yang relevan atau sejalan dengan berjalannya waktu. Nah, itulah yang dikatakan sejarah yang diakronis. Nah, tetapi sejarah tentu saja mengalami perkembangan karena memang ilmu sejarah itu tidak bisa hidup sendiri, tetapi ia hidup di tengah-tengah ilmu-ilmu lain. Jadi, sebagaimana manusia tinggal bersama dengan manusia-manusia lainnya. Nah, di sini memang terjadi saling ketergantungan dan juga saling mempengaruhi. Nah, karena prinsipnya memang manusia tidak bisa hidup sendiri. Ilmu pun juga tidak bisa hidup sendirian. Nah, sehingga dalam hal ilmu sejarah, maka ilmu sejarah pun akan berinteraksi dengan ilmu-ilmu di sekitarnya. Nah, ketika sejarah bertemu dan berkomunikasi dengan ilmu-ilmu lain, maka sejarah menjadi lebih lebar. Ya. Karena selama ini sejarah itu hanya ruangnya bisa jadi terbatas karena yang penting itu sejalan dengan berjalannya waktu. Jadi sejarah yang diakronis itu adalah sejarah yang sebenarnya kurang, ya, dalam arti sejarah yang belum mendapatkan masukan-masukan dari ilmu lain. Nah, sehingga kemudian sejarah menjadi monoton, ya, terutama monotonnya dalam hal penyajian narasi yang terbatas, ya, karena keterbatasan dari ilmu sejarah itu sendiri. Jadi ketika ilmu-ilmu lain saling berkomunikasi dan saling bertransaksi, jadi ada saling memberi dan juga saling menerima, maka ilmu sejarah pun lama-kelamaan menjadi berkembang, tidak hanya menjadi ilmu yang diakronis saja, tetapi akan berkembang menjadi ilmu yang sinkronis. Nah, dengan demikian, ilmu sejarah akan menjadi karya yang multidisiplin, kemudian juga yang interdisipliner. Jadi, ilmu sejarah tidak menjadi kering, terbatas, tetapi justru akan berkembang, melebar dalam ruang, dan ruangannya juga semakin bertambah, tidak dibatasi oleh kediakronisannya. Jadi, ilmu sejarah yang diakronis dan sekaligus sinkronis adalah merupakan karya sejarah yang bisa dikatakan mempunyai kualitas atau mutu keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, jadi ilmu sinkronis akan memperkaya ilmu diakronis, dan kemudian ilmu sejarah pun akan bisa memberikan sumbangan diakronis terhadap ilmu yang sinkronis. Jadi pada dasarnya pemberian unsur diakronis sejarah
ini akan menjadi suatu keunggulan tersendiri bagi ilmu politik misalnya. Jadi ilmu politik akan lebih menarik kalau di situ ada unsur diakronisnya. Ya, antropologi akan menarik kalau ada unsur diakronisnya. Nah, jadi pada dasarnya diakronis dan sinkronis, jadi sinkronis dari pihak ilmu lain, kemudian diakronis dari ilmu sejarah, maka keberadaan mereka itu benar-benar merupakan sumbangan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu sejarah dan juga ilmu-ilmu lain di sekitar ilmu sejarah. Nah, jadi ilmu-ilmu sinkronis akan membuka tema-tema baru, tema-tema yang tidak pernah diduga sebelumnya, dan juga memberikan ruang sejarah menjadi lebih leluasa, ruang sejarah menjadi lebih luas. Nah, sehingga keluasan ini akan diperkaya dengan kediakronisan yang sebenarnya hanya merupakan bentuk dari kedalaman. Jadi sinkronis menunjukkan keluasan, maka diakronis menunjukkan kepada tingkat kedalaman. Nah, sehingga akhirnya variasi antara keduanya, maka karya sejarah yang bisa dibangun adalah karya sejarah yang lebih bagus, lebih baik mutunya daripada hanya karya sejarah yang diakronis saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.